Salam sejahtera buat kita semua penonton tayangan video ini. Ada kalangan masyarakat yang bertanya tentang bahasan hutang piutang atau sita dan lelang. Jadi pertanyaannya begini, apakah kalau suami atau istri kita yang berhutang, maka kemudian tanah yang menjadi atas nama suami itu bisa dilelang atau dijual, gitu ya. Nah, pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang umum lah terjadi. Saya akan paparkan seperti ini. Di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, memang diterangkan di sana bahwa harta bersama yang didapat selama perkawinan itu menjadi hak atau menjadi kepunyaan bersama suami dan istri. Itu dulu yang pertama patokannya ya. Nah, jadi kalau misalnya seorang suami meminjam uang kepada seseorang, biasanya memang harus pengetahuan istri. Nah, ini kita kasih masukan juga bagi yang meminjamkan, bagi yang memiliki uang, supaya hati-hati juga ya. Jadi kalau misalnya si suami atau si istri akan pinjam uang ke bank atau kepada pihak ketiga lainnya, maka yang meminjamkan itu, si pemilik uang, harus hati-hati dalam artian si suami dan istri harus memberikan tanda tangan persetujuan. Jadi walaupun sertifikat itu misalnya atas nama suami, tapi istri harus memberikan persetujuan. Sebaliknya, walaupun sertifikat tanah itu atas nama istri, tetapi suami harus memberikan persetujuan kalau akan dilakukan pinjaman uang. Jadi dari bergerak dari pemahaman itu, berarti kalau suatu waktu pinjaman itu macet, maka pihak pemilik uang sudah gampang untuk melakukan penjualan. Jadi tidak ada lagi alasan itu yang berhutang kan istri saya, atau itu yang berhutang kan suami saya. Karena dari bergerak dari pengertian harta bersama tadi, seandainya pun si istri yang meminjam uang ke bank atau si suami, berarti dianggap itu menjadi tanggung jawab suami dan istri. Nah, tapi ada pertanyaan lagi begini, bagaimana kalau yang pinjam uang itu adik atau teman, bahkan tidak ada hubungan darah, tapi teman. Nah, itu kembali kepada pengertian di awal tadi, bahwa apa dasarnya misalnya seorang teman bisa pinjam uang ke bank tetapi pakai jaminan rumah dan tanah kita. Tentu kan karena kita menjamini dia gitu, menjamini si teman kita ini tadi. Nah, makanya nanti kalau terjadi pinjam meminjam, kalau di perbankan itu sudah lebih teratur dan sudah lebih lengkap cara mengikat pihak penjamin itu tadi ya. Jadi kalau misalnya seorang teman pinjam uang ke bank, lalu kita yang nggak pakai uang itu, teman kita yang pakai uang itu, tetapi jaminannya adalah tanah dan bangunan kita, maka memang kita secara hukum dianggap bersedia untuk menanggung segala ketidakmampuan teman kita itu tadi. Itu artinya. Jadi nanti ada perjanjian yang akan dibuat untuk mengikat kita sebagai penjamin. Jadi artinya kita akan menyetujui segala tindakan si pemilik uang atau bank atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan penjualan terhadap aset kita kalau suatu waktu teman kita ini tidak membayar hutang. Jadi artinya kalau kita bersedia untuk menjadi penjamin atas hutang seseorang, ya kita tidak bisa komplain kalau suatu waktu macet pinjaman itu dan pihak pemilik uang akan menjual jaminan itu. Jadi saya harap kita jangan lagi penasaran, karena memang kita sendiri berarti yang menundukkan diri untuk menjadi penjamin
untuk menjamini hutang seseorang. Makanya biasanya tentu orang yang kita jamini adalah orang yang kita percaya, ya kan, punya kredibilitas dan punya usaha yang memadai. Jadi tidak asal kita jamini seseorang untuk pinjam uang. Saya pikir itu sedikit masukan dan pencerahan buat kita. Terima kasih.